Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jemaah yang terpuji pagi hari ini ya Allah iwani konter. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berkah ini kita bersama-sama bisa mengadakan satu kegiatan acara yaitu dalam rangka wa tawasobil haq wa tawasobis sabr, dalam rangka saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Di pagi hari ini 2 pekan sekali yaitu kita mendengarkan yaitu satu hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yaitu mempelajari atau kita mengembangkan pengetahuan kita tentang satu hal, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang terbiasa dilakukan oleh kebanyakan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, karena banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan tapi alasan-alasannya belum banyak diketahui, khususnya di kalangan masyarakat dalam warga, yaitu An-Nahdiyah atau dalam wadah Nahdlatul Ulama. Maka sering sekali kalangan bawah di kalangan Nahdlatul Ulama sering mendapat semprotan, cacian, makian, dianggap apa yang dilakukan itu tidak berdasar sama sekali. Bahkan diteror dengan adanya bid'ah, tolalah, finnar, dan sebagainya. Ini sangat riskan sekali. Ya, dalam hal satu kebaikan
yang dilakukan, tapi dianggapnya ini adalah amalan untuk menuju ke neraka. Ini sangat tidak etis, tidak bagus sekali. Dan ini adalah tujuan kejam ya bagi mereka-mereka yang menganggap kelompoknya baik, menganggap amalannya baik, bahkan paling baik sehingga orang lain salah. Ini hal yang perlu diluruskan. Maka dari itu ya dalam ya kesempatan beberapa tahun ya yang lalu, khususnya kebangkitan itu diawali dengan dulu waktu naiknya Gus Dur menjadi presiden ya, yang kontradiksi dan golongan-golongan takfiri, golongan-golongan yang sering mengafir-ngafirkan, membid'ah-bid'ahkan, itu sangat eksis sekali. Saya yakin tujuannya adalah yaitu untuk mengacaukan tatanan kehidupan umat Islam khususnya. Dan jika ini terjadi, maka hanya satu-satunya negara yang belum bisa dan insya Allah tidak akan bisa diporak-porandakan oleh golongan mereka. Soalnya di Saudi Arabia, di daerah Timur Tengah di sana, itu dengan adanya perbedaan itu dijadikan alat untuk saling memukul, saling memadani, ya saling mengafirkan dan sebagainya. Maka dari itu pencegahan harus selalu diusahakan oleh ya para guru, para ustadz, dan juga para jamiah atau para jamaah yang berada di dalamnya. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan menerima, yaitu ini saya berada di masjid yang dekat dengan jalan raya. Ini sangat sekali. Ya, untuk pelajaran pagi hari ini adalah yaitu tentang masalah zakat. Apa itu zakat yang kita maksud ya di dalam ajaran Islam? Satu soal, zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang keempat rukun Islam pertama adalah syahadat, jidat, lukat, patso, maji. Lukat, berarti berapa itu? Berarti yang ketiga kok di sini 5. Berarti salah tulisannya. Zakat adalah satu rukun Islam yang ketiga. Lalu yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya atau yang ya tidak mampu. Jawabannya adalah
zakat salah satu ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta yang dapat dijadikan jalan oleh orang, ya seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik. Ya, seorang dokter yaitu Muhammad Bakar Ismail menyatakan bahwa az-zakatu ibadatan, zakat az-zakatu tawi zakat iku ibadatan ibadah maliyatan kang bangsa bondo mal ya taqarrabu kang dadekake parek biha kelawan zakat sapa al-abdu kawula ila khaliqihi maring yo penciptane ya maring khalike abad azza wa jalla. Fa idza ada halanalikane nekake ya sapa abad kamilatan kelawan sempurna ala wajhi sahih ya kelawan tujuan bagus radiyatan dan ridhoni biha kelawan yo ngetoke zakat sahih radiyatan bisa ya nafsahu yaiku awak dhewe ne abet terus mubta'iyan biha wajha rabbahu ta'ala mubta'iyan ale dp biha kelawan yo zakat iku wajha rabbahu ing yo wajah pangerane ngabet wairo murain kang liyane apa riya pamer biha kelawan amal mau annasa ing menungso ya kana ono apa ya muraan iki sababan dadi sebab fi tajaihi min adabin ya fi sababan dadi sebab fi najaihi ing dalem ya fi najaihi ing dalem merkoleh min adabin nari saking adab neraka wa dukhulihi lan iso mlebu yo al jannata ing menungso kama sorohat ya kaya den singgung kaya den sebutake biha kelawan yo mau iku al ayatul Quran ayat Al-Qur'an wal ahaditsu lan hadis an-nabawi kang ya bangsa nabi. Jadi zakat itu adalah ya satu ibadah yang berbentuk harta yang dibebankan kepada orang yang kaya di antara umat Islam untuk memberikan kepada yang membutuhkan yang sesuai dengan aturan yaitu Al-Quran, yaitu yang dinamakan dengan asnaf, golongan yang berhak mendapatkan. Terus ini adalah dimensi vertikal zakat, yakni sebagai sarana untuk membangun hubungan rohani kepada Allah, sedangkan aspek sosialnya adalah terletak pada ya semangat kepedulian ya, sosial yang menjadikan misi utama ibadah ini. Zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki harta lebih.
dan diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu asnaf tadi itu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anan Nabiya saat temen Kanjeng Nabi SAW. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi li Mu'adz bin Jabal, maring Mu'adz bin Jabal sahabat. Terus yaitu haynama ba'atha ilal Yaman. Haynama nalikane den ba'atha diutus sapa Mu'adz bin Jabal ilal Yamani maring Yaman. Fa'alimhum supaya ngaweh yo pengertian, fa'alimhum supaya mulang sapa Mu'adz bin Jabal anallaha satamene Gusti Allah iku iftaradha mertuake sapa Gusti Allah alaihim ngatase yo wong-wong Islam sing wis padha mlebu Islam sedekatan ing sedekah ning wajib. Takhudu kang ten jupuk apa sedekahku min agniyaihim saking ya wong-wong sugih wong Islam. Waturadulan den balekake ala fuqara ihim ing atase wong fakir-fakire yaitu wong Islam. Jadi zakat itu adalah satu pelajaran, yaitu untuk menyeimbangkan ya tentang keseimbangan kehidupan, ya keseimbangan kehidupan, sehingga kehidupan ini bisa ya terjaga berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak demikian, maka akan terjadi kesenjangan yang akan menghancurkan kehidupan itu sendiri. Kemarin satu pelajaran ya yang kita dihadapkan ya dari kejadian DPR kemarin. Ya. Kenapa bisa terjadi demo yang akhirnya menjadi penjarahan dan sebagainya kepada pihak-pihak yang ada di DPR sana? Karena terjadinya kesenjangan yang tidak ya terkontrol. Dalam sisi lain, masyarakat ditekan dengan pajaknya yang tinggi. Tapi dalam sisi lain, orang-orang yang sudah hidupnya mewah, yaitu para DPR, Dewan katanya perwakilan rakyat, yang malah justru untuk memperkaya diri, untuk memamerkan harta bendanya dan sebagainya, yang itu terjadi kesenjangan, sehingga terjadilah demo yang semacam itu. Itu hanya contoh kecil. Belum kalau ini dibiarkan begitu, tidak ada keseimbangan kehidupan, ya pemerataan, terjadi kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka akan terjadi chaos. Satu negara, satu tatanan, satu aturan akan lumpuh dan luluh lantah. Nah, ini kemarin sudah dicoba, mungkin ada nama yang masuk dalam benak kita. Siapa itu yang menjadi pemicunya? Ada yang paham? Yaitu Syahroni, ada Nafa Urbah, ada siapa lagi? Nah, yaitu dalam siapa? Siapa lagi? Ya, Kopatrio dan sebagainya. Nah, ini satu pelajaran di mana kesenjangan sosial itu tidak terkontrol.
masyarakat yang ditekan pajaknya, orang-orang yang ada di atas yang katanya itu menjadi perwakilan tapi hanya mewakili ke apa namanya ya kekayaannya, jadi mewakili menjadi masyarakat yang kaya, sementara yang ada di bawah itu begitu. Ditambah lagi joget-joget di hadapan masyarakat yang sangat menusuk hati daripada masyarakat miskin. Ya, ini contoh. Maka dari itu benar pelajaran zakat ya di dalam Islam itu sangat ditekankan, yaitu perataan ya, perataan kesenjangan biar tidak terlalu mencolok. Kita lihat kemarin yang dijarah yaitu mobil-mobil mewah dan harta yang kelihatannya sangat tidak wajar, di mana masyarakat kecil itu tidak pernah melihat hal itu, apalagi dengan kelakuannya malah podo selingkuhan. Ini benar-benar hal yang sangat luar biasa sekali ya pelajaran ini. Maka dari itu ini tidak boleh terjadi. Maka dari itu negara harus hadir untuk bisa semacam ini. Ini kehidupan yang terbalik, di mana mereka kadang-kadang orang kaya itu tidak bisa menghindar untuk tidak membayar pajak, tapi orang-orang kecil yang mungkin usahanya kecil dan usaha yang halo. Iya, Bang. Halo. Iya, Bang. Oh, ada, Bah, ada. Ya. Mohon maaf, ini HP-nya dipegang merosot, terus akhirnya blank, tapi nggak rusak. Oke, jadi itulah ya yang menjadi PR kita. Ya seharusnya pemerintah itu justru mengambil harta mereka untuk kepentingan ya orang-orang kecil. Tapi di sini malah kebalikannya, yaitu orang-orang kecil yang ditekan untuk memberikan pajak, untuk membayar mereka dengan berdansa yang tidak jelas dalam mewakili rakyatnya itu dalam hal apa. Hanya membuat undang-undang itu justru membela orang-orang yang kaya, dan undang-undang itu justru menekan orang-orang kecil. Ini hanya sebagai contoh saja. Maka dari itu pentingnya ini biar kita tahu ya, makanya kewajiban untuk membayar zakat itu sudah diatur ya di dalam Islam, yang aturannya itu sudah qat'i atau di ya aturannya sudah sangat jelas sekali. Nah, terus gimana di dalam kitab ya Hujjatullah Balighah, yaitu ketahuilah bahwa ajaran yang paling prinsip ya tadi disampaikan dalam Islam adalah zakat. Ya, karena paling tidak menjadikan dua kemaslahatan. Yang pertama adalah kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk melatih diri sendiri ya, karena karena hartanya berpotensi untuk menyebabkan kekikiran, padahal yang namanya kekikiran itu merupakan akhlak yang paling buruk.
ya serta berbahaya dalam kehidupan. Ya tadi itu disampaikan contoh. Mereka itu tidak mau mungkin zakat, ya dalam pajak saja mereka pada ngumpet umpama. Ya ini suatu kekikiran yang akan, ya itu tadi itu berbahaya dalam kehidupan. Nah orang-orang yang bakhil ya ketika mati hatinya akan selalu bergantung kepada hartanya dan menyebabkan hal itu adalah dia disiksa ya, karena ya hal tersebut. Maka siapa saja membiasakan dirinya untuk menunaikan zakat dan menghilangkan sifat kikir dan rakus dalam dirinya, hal itu akan bermanfaat bagi kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau tidak, ya tadi itu akan justru menjadi bencana. Di dunia saja sudah ya dengan kekuatan orang-orang kecil saja sudah bisa meluluh lantahkan satu kehidupan orang-orang yang kaya, yang tidak peduli dengan anak orang kecil tadi itu. Ya, itu contoh ya, contoh. Nah, yang kedua, kemaslahatan akan dirasakan oleh negara. Ya, karena di dalam negara itu pasti ada orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan. Fenomena itu tentu menguntungkan satu golongan dan memberatkan golongan yang lain. Ini tadi alasannya adalah itu sebabnya jadi begitu kesenjangan. Terus maka andai kata tidak ada aturan untuk yang dimaksudkan ya untuk meringankan beban para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, niscaya mereka akan menderita dan mati. Padahal yang namanya menderita dengan kelaparan itu pastinya itu tadi dia akan berusaha untuk melakukan apa saja, bahkan ya merampok seperti kemarin, menjarah dan sebagainya. Ya, yaitu apa? Yaitu ya tidak stabilan daripada keamanan. Nah, inilah pelajaran yang kita dapat dari zakat. Mungkin itu untuk pertemuan di pagi hari ini. Kita teruskan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Si malakama, silakan dimoderatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan tema kita, Pak, tentang zakat. Saya mau bertanya tentang zakat pertanian di luar tanaman padi, jagung. Tapi kita tanamannya itu sayuran seperti hortikultura, lombok lah, kangkung lah, seperti itu. Kenapa saya tanya tentang zakatnya? Bu, namanya dulu Iwami Jihadyo gitu. Nanti tak perkenalkan di belakang. Daripada nanti saya lupa pertanyaannya. Oke. Terus? Kenapa saya tanya zakatnya? Karena kita integrated ya. Tanam contohnya itu tanam cabai, tapi itu setiap hari kita panen cabai sepanjang tahun dan sepanjang ini. Contohnya begitu habis kita tanam lagi, begitu habis kita tanam lagi, begitu habis kita tanam lagi. Jadi dalam 1 tahun itu kita terus ada cabai rawit, dan harga cabai rawit itu kan pasti di atas rata-rata ya, tidak pernah adanya, jarang kita mendapati cabai rawit itu turun harga, paling rata-rata berkisaran antara 50 ke bawah sampai 50 ke atas, seperti itu. 50.000 maksudnya per kilonya. Pertanyaannya bagaimana zakatnya, Pak?
Itu saja. Perkenalkan, nama saya Indarti dari kelompok Mawarwangi, dari keluarga Mawarwangi dari Lampung. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab, ini saya ada video itu pada berangkat umroh apa rombongan pulang gitu. Tadi tak lihat itu sampai Bandara Jakarta, kembali ke rumah apa keluarganya itu, maksudnya apa? Bu Iin dan menawi Bu Iin umroh kemarin. Oh, itu rombongan umroh dari Iwamit atau cara pribadi atau mungkin keluarga? Pribadi ya. Oh, tak kira rombongan dari Iwamit. Oke. Yang namanya zakat pertanian itu adalah yang dimaksud yaitu zuro. Zuro itu adalah pertanian. Ya, pertanian itu zakatnya itu jika pertanian itu mendapatkan nisab. Nisabnya itu berapa? Nisabnya adalah 10 kintal untuk padi, bahan-bahan pokok yang lain, yaitu 10 kintal atau 1 ton. Jika ya kita menanam apa saja, hasilnya setelah dikumpulkan, ya artinya setelah dikumpulkan itu mencapai 1 ton, maka zakatnya adalah yang itu jika apa namanya hanya membutuhkan air saja atau tidak mendapatkan apa namanya ya perawatan yang lain, maka zakatnya adalah 1 kintal, berarti 10%. Nah, tapi sepakatan ulama jika ternyata harus mendapatkan perawatan yang luar biasa, bahkan airnya dan sebagainya. Kalau di dalam kitab zaman dulu nanam itu tidak ada istilah pupuk, semprot, nggak ada dalam dulu itu. Pada saat ya, ditanam ya sudah, perawatannya paling airnya itu beli atau airnya itu nyedot. Tapi kalau airnya tidak nyedot, mengalir dari gunung dan sebagainya, atau mungkin tidak harus menggunakan alat nyedot di sumur atau sungai dan sebagainya, itu di apa namanya diambil atau dihitung biaya perawatan terlebih dahulu, baru 10%, atau yaitu 5% bagi yang perawatannya yaitu menggunakan perawatan yang ekstra. Apapun yang ditanam, mau bayam, mau apa dan sebagainya. Nah, kalau bayamnya umpama dijual itu kok dihitung-hitung panennya terus itu sampai yaitu 1 ton, ya tetap hitungannya begitu. Ya, hitungannya gitu, artinya wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau tidak sampai segitu tidak wajib, tapi bukan berarti tidak boleh, bahkan tidak anjurkan untuk bersedekah. Tetap dianjurkan bersedekah. Hanya saja bagi yang panenannya itu seperti sudah memenuhi target yaitu 1 ton, maka wajib hukumnya. Tapi kalau tidak, ya tidak wajib. Artinya mau sedekah boleh, tidak nggak apa-apa. Belum ada nisab, belum ada 1 nisab apapun yang dihitung.
ya, kelapa umpama dihitung-hitung, karena yang dijadikan pedoman itu adalah apa namanya, bahan pokok, maka nisabnya itu adalah harga yang yang dihasilkan dari apa namanya, dari tanaman-tanaman yang lain. Contoh kelapa satunya sekarang ya kalau untuk di eceran 10.000, sekarang rata-rata kelapa 5.000. Nah sekarang apa namanya, untuk padi itu sekarang harganya berapa? 600 ya, 600. Nah berarti kalau kelapa satunya 5.000 atau rata-rata ini, berarti panennya berapa untuk bisa mendapatkan 500 setara 1 kintal? Berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 300 butir ya, 300 butir. Kalau harganya itu 3.000 ke atas ya, besar kecil 300 butir. Berarti 300 butir kali 10, berarti berapa butir? Kali 10 ya 3.000 butir. Itu setara dengan 1 apa namanya, ton gabah padi, atau mungkin jagung, atau mungkin apa yang kira-kira bahan pokok untuk ubi dan sebagainya, mengikuti itu. Jadi harga yang terjual itu mendapatkan nilai apa namanya, seharga makanan pokok. Paham ya? Mau bayam, mau apa, lombok dan sebagainya, itu seharga dihargai dengan ya, makanan pokok padi ya Pak. Iya, karena memang yang di dalam kitab itu adalah itu. Nah, untuk zakat yang lain ya, untuk zakat apa namanya, dagang, itu adalah mengikuti seorang yang menyimpan emas sebesar 86 gram emas murni. Nah itu, nah untuk zakat selain suruh itu acuannya adalah emas, menyimpan emas, punya emas dalam 1 tahun bisa menyimpan emas itu 86 gram. Nah begitu pula nanti disamakan dengan penghasilan atau cuma termasuk zakat profesi dan sebagainya. Itu apa namanya kalau dalam hukumnya itu adalah Quran, hadis, ijma, kias. Jadi kiasnya adalah yaitu hitungannya kalau untuk pertanian itu adalah makanan pokok, yaitu 1 ton. Tadi setelah diambil apa namanya, setelah diambil biayanya. Nah kalau untuk profesi itu dalam 1 tahun kok senilai dengan menghasilkan uang senilai yaitu 86 gram itu, dan itu kelipatannya di bawah apa namanya, harta 86 gram emas murni itu tidak wajib zakat. Di bawah 1 ton untuk zur atau zakat pertanian maka tidak wajib, yaitu tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Paham? Insyaallah Pak. Ya Pak. Ayo, ada dalam hal apa yang belum paham? Coba lihat. Oke, kalau sudah paham, mungkin yang lain.
rame bener nanti nih. Niku nopo kalau bisa kita nanam cabai semangka niku nopo watah niku biaya niku tadi berapa persen lah kalau anu disebutkan uang. Gimana? Kalau kita nanam semangka, cabai terus melon itu kan biayanya kuatah niku tadi satu Nah, ton makanya tadi sudah disampaikan tanaman-tanaman tanaman apa saja itu kiasnya adalah yaitu makanan pokok, yaitu senilai 1 ton dan berlaku sekelipatan. Gimana berlaku kelipatannya? Contoh, ya dalam padi, kok dapat 1 ton, 1 ton 2 kintal atau 12 kintal. Berarti yang wajib untuk dikeluarkan itu yang 1 ton. Yang kelipatannya belum tercapai. Berarti yang 2 kintal tidak. Jadi hitungannya begitu. Ya, jadi kalau belum tercapai kelipatannya, maka yang belum mencapai kelipatannya itu yang diwajib dikeluarkan adalah yang sudah genap, yaitu 1 tonnya. Kok hanya 1 ton 9 kintal, itu tetap hanya 1 ton. Ya begitu juga dengan lombok atau apa, ya hasilnya itu disamakan dengan itu. Ya kalau sekarang 1 kintalnya itu 600, maka kali 10 berarti 6 juta lebih. Nah begitu juga panen lombok, panen bayam, panen apa, ya 6 juta lebih. Kok umpama kok hanya dapat uang berapa, berarti hitungannya adalah 6 juta, 6 juta lebih, ya 6 juta ya. Berarti kalau dapat uang 8 juta, ya berarti yang wajib dikeluarkan adalah hitungan 6 jutanya. Nah, tapi kalau sudah dapat 12 juta, baru wajib mengeluarkan 12, 2 kali lipat dari 1 ton itu. Nah, itu hitungannya itu begitu. Tapi seandainya kok orang itu menghitungnya yang penting di atas 1 ton, walaupun 1 kintal itu kok mau mengeluarkan zakatnya yang 1 kintal, jadi 1 ton 1 kintal, berarti harga 1 kintal itu dikeluarkan zakatnya. Contoh hitungnya ya, kalau untuk 1 kintal tadi adalah 600, maka kalau 1 ton 1 kintal berarti yang 600 dikeluarkan 10% ya, setelah diambil biaya berapa? 600 10%-nya 60.000. Berarti setiap sekintal 60.000 setelah mencapai nisab. Nah, setelah nyampe nisab itu bagi mereka yang ingin istilahnya ya menyempurnakan. Tapi kalau yang pelit-pelit amat, ya sudah. Berarti jika panennya 8 kintal, 8 kintal berapa? 12 kintal, maka yang 1 ton wajib membayar zakat, yang 2 kintal belum mencapai nisab kelipatan daripada 1 tonnya. Paham betul? Dalam satu musim ya Pak? Dalam satu musim maksudnya? Ya dalam satu musim. Ya dalam satu musim kita menanam satu periode penanaman itu ya. Ya dalam satu penanaman itu. Nah tapi kok kalau nggak dalam penanaman paling kok lombok nandur oleh sekintal, lombok lambur oleh
kintal ya berarti tidak mencapai untuk itu. Tapi kalau Lombok itu dihitung dari dari zuro, yaitu dari padi tadi. Kalau 1 kintal Lombok kalau harganya sekarang 50.000 berapa? 50.000. Berapa itu? Ya tinggal dihitung saja. Hitung saja kira-kira harga itu mencapai dengan 600.000 6 juta apa tidak? Ya, 1 kintal bisa mencapai 6 juta. Dalam satu periode itu ya kadang melebihi bahkan ya bisa berarti dia sudah dalam satu periode umpama 1 kintal pokoknya sampai mati itu kan panen itu kan sampai mati ya sampai itunya seperti padi kan pasti ya karena padi itu begitu dipotong itu langsung nggak tumbuh lagi, tapi kan kalau Lombok masih terus menerus maka dalam satu periode penanaman itu ya ini pernah ya saya ya ada besan ya dia itu memang ahli pertanian kemarin waktu harganya di daerahnya itu 60 sampai 70 karena harga di tempat ecerannya adalah 100 dia bisa dalam 6.000 pohon itu Lombok itu periodenya itu panjang kalau diurus terus pernah dalam bisa 1 tahun itu tidak mati Lombok itu kalau diurus benar. Ya, kalau cabai rawit itu panjang usianya. Nah, iya panjangnya, nah itu maka hitungannya adalah periode penanaman. Setelah nanti dibongkar, berarti sudah cukup, berarti sudah nggak panen kan? Berarti untuk periode penanaman berikutnya itu, oke? Sudah? Kopi ya sama aja, Pak. Kopi ya sama aja. Kopi. Sama, pokoknya penting tanaman itu namanya zuro. Yaitu tanaman itu semuanya adalah zuro. Nah, caranya apa? Yaitu dihiaskan dengan makanan pokok. Ya kalau di sini beras atau padi. Ya kalau mungkin daerah India atau mana itu gandum. Nah kalau untuk di daerah ini mungkin singkong. Untuk di daerah mungkin Jawa Timur dan sebagainya bagian ini jagung sama aja yang penting makanan pokok ya makanan pokok itu adalah sebagai kunci kias daripada tanaman-tanaman yang lain. Oke? Mungkin sudah kurang 7 menit lagi ditutup. Ya, ada minggu depan kalau masih bisa dibahas lagi bisa boleh pertemuan minggu depan. Terima kasih. Boleh pertemuan minggu depan kalau untuk masalah-masalah yang kayak gini memang harus dibahasnya di di kajian. Tapi kalau hal-hal yang mungkin sensitif dan sebagainya ya jangan terbuka, apalagi masalah keluarga, masalah pribadi. Silahkan untuk japri saja ya, japri lewat lem juga boleh. Pertama caranya adalah SMS ya, setelah saya buka baru pakai telepon langsung. Jadi saya tidak melayani untuk SMS ya. Jadi tidak melayani untuk SMS karena apa? Ya karena habis ngomong kayak gini kalau ditulis gimana? Panjang banget kan? Nah, maka dari itu ya SMS itu hanya memberitakan tahu akan istilahnya minta pertanyaan, ada pertanyaan ya silakan yuk. Nah, biasanya langsung bel ini di nomor LAN saja, LAN atau mungkin bagi yang sudah tahu WhatsApp saya karena WhatsApp yang kemarin belum bisa dikembalikan ke ke HP yang lain ya karena hilang. Terus ternyata WhatsApp-nya itu masih nongkrong di sana walaupun nomornya sudah saya ambil, tapi kemarin tak masukkan tak cari WhatsApp-nya ternyata tidak bisa login, harus seizin HP yang hilang ya bagaimana mau izin, jadi nunggu ya itu
apa namanya, ya di HP yang sana terhapus, baru nanti saya bisa untuk melacak nomor yang satu lagi. Oke, mungkin itu cukup. Iwami Jihadyo dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Pertama kesannya, sangat terkesan sekali dengan acara-acara yang kita selenggarakan, yaitu di Iwamit. Semakin hari istilahnya ya semakin barokah, insya Allah semakin menambah pengetahuan kita. Nah, pesannya tingkatkan terus aja, dan kita harus meningkatkan kemanfaatannya bagi orang lain. Ya, jangan khususnya kita itu ya merasa cukup kayak seperti ini, karena yang namanya orang yang merasa puas maka pengetahuan terbatas. Maka dari itu aja teman-teman, ayo kita sebarkan. Sekarang sudah saatnya impian ya orang-orang ya seperti saya dulu, ya seperti apa namanya ya senior-senior yang dulu mengikuti di awal-awal Iwamit itu memimpikan kapan ya bisa go internasional. Itu yang dipanuk, yang dibayangkan pada saat itu. Karena yaitu pada saat itu pakai seluler, pakai Mainstream, terus pakai baby dan sebagainya, belum ada LAN. Sekarang setelah ada LAN, ada apa namanya aplikasi yang lain, ternyata ini bisa go internasional. Kita mengajak di mana saja, ya, bisa masuk di dalam grup LAN. Maka dari itu tidak ada alasan Iwamit tidak akan berkembang. Pasti harus berkembang karena sudah dimudahkan oleh Allah dengan fasilitas yaitu LAN ini. Kalau dulu kita tidak berpikir, tapi kepengen banget. Maka dari itu kalau sekarang sudah terjadi semacam ini, kok kita loyo, kita nggak mengembangkan, ya ini namanya apa namanya pembiasaan. Artinya apa? Pemuasan yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, yo ini hanya 92 orang, padahal biasanya 100. Kemana harus kita kontrol? Khususnya adalah para istilahnya pengemban untuk kepengurusan. Ayo apa namanya dibagi. Mungkin ada kecuali bendahara, terus sekretaris, terus nanti ada tim bagian apa, termasuk bagian ini untuk menguatkan orang-orang yang biasa aktif, nggak aktif, cari kemana. Nah, termasuk kemarin akan bikin apa namanya apa kemarin ya notulen, atau mungkin tertarik dengan apa namanya ya dengan kalender dan sebagainya, silakan ya, silakan. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Apalagi kita sudah siap untuk menjadi kepengurusan, ya di bagian tertentu harus kita adakan di situ. Jadi ada yang namanya mungkin bagian apa namanya lobby luar negeri, ada yang lobby ke dalam, ada yang sebagainya. Nah sekarang saya belum dengar ya di Iwamit itu ada tim untuk pengembangan, harus ada tim pengembangan, ada via LAN, via WhatsApp, ya apa, yaitu apa itu sponsor apa ya, apa namanya apa kalau promosi ya, tim promosinya itu harus jangan cuma 1-2 ya, kita sebarkan terus, kita ajak tim media, Bah. Nah, tim media ya, jadi insya Allah ini akan terus berkembang. Itu adalah apa namanya ya, mestinya kewajiban bagi kita. Sekarang sudah saatnya. Dulu hanya mimpi, tapi sekarang sudah nyata. Mungkin itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan Iwamit dimudahkan oleh Allah untuk berkembang menuju yang lebih baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azim
sultan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba ilmika abwaaba rizqika wahdina fa inna dhaluna alimna fa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin min ibadikal shalihin. Allahumma ij'al majlis iwamitan majlisan mubarakah, majlisan makmura, majlisan nafi'ah. Allahumma aisul Islam, Allahumma aisul Islam wal muslimin fi baladi Taiwan wa fi baladi baladin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir Allahumma yassir umurana ya Allah, Allahumma yassir iwamidon ya Allah. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil Iyyaka na'budu wa alamin. iyyaka nasta'in. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ghairil mustaqim. maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung turun. Ini matur nuwun aja barokah ilmunipun.